Jadi teman-teman, dari gemerlap ibu kota sampai pelosok-pelosok desa di Nusantara, sepertinya masyarakat kita ini masih miara satu obsesi mistis yang menolak buat hilang. Apa itu? Obsesi untuk memiliki khodam pendamping, teman-teman. Entah itu ngeklaim dijaga kakeknya macan putih, punya afiliasi khodam naga bumi, naga langit, atau halu banget jadi orang dalamnya Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, halu. Di warung kopi ya, sampai di kolom komentar internet. Orang itu kemudian berlomba-lomba pamer kalau tubuh-tubuh lemah mereka itu dijaga oleh entitas gaib yang sakti mandraguna. Banyak kan yang seperti itu, sampai jadi tren kan di TikTok. Tapi teman-teman, sebagai manusia modern yang megang handphone, megang smartphone, terkoneksi dengan teknologi satelit, pernah nggak kita berhenti sebentar kemudian mikir sejenak secara logis? Kenapa sih manusia kayaknya butuh banget, mereka ngerasa banget, pengen banget punya yang namanya khodam pendamping? Jadi teman-teman, jawabannya itu sebenarnya enggak sesimpel itu. Sebenarnya jawabannya sangat kelam. Karena secara insting prasejarah, alam bawah sadar manusia itu inferior, teman-teman. Alam bawah sadar manusia itu pengecut. Ya memang seperti itu. Ibaratnya kita punya nafsu liar buat menaklukkan sesuatu, buat ngehancurin musuh. Kita ingin ngejatuhin orang yang kita benci, kita pengen berkuasa. Akuin aja. Seperti itu kan memang kejadiannya, akuin aja. Tapi pada saat yang bersamaan, kita itu takut untuk nanggung resikonya. Kita takut buat berdarah, kita takut buat dipenjara, takut kena cancel culture, takut dibatalin secara sosial itu loh, takut kemudian dikucilkan dari pergaulan. Iya kan? Kalau kalian nggak takut, kalian udah melakukan banyak hal yang mind blowing sebenarnya. Karena ketakutan dan kepengecutan itulah manusia ibaratnya butuh sebuah tangan nggak terlihat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor itu. Di masa lalu ya teman-teman, tangan nggak terlihat itu namanya khodam. Tapi kali ini di kisah dunia lain, aku bakal menelanjangi wujud evolusi khodam yang paling mind blowing teman-teman. Yang perlahan tapi pasti sedang menghancurkan kewarasan negara kita. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So let's open your mind. Oke, sebelum masuk ke era digital, kita mundur dulu lah seperti biasa. Mari kita bedah sejarah dan fenomena di lapangan dengan pakai ilmu psikologis. Coba, di zaman kerajaan teman-teman, siapa sih orang yang paling sering ngeklaim punya khodam sakti? Bukan para kesatria yang benar-benar jago bertarung, bukan raja-raja, bukan penasehat-penasehatnya, bukan politisi-politisi keraton. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa malah kebanyakan rakyat jelata yang seperti itu? Nah, ini ada hubungannya. Mari kita bicara sedikit tentang acara kesenian daerah itu loh, yang nonton ya kaum-kaum seperti kita, kaum marginal yang terpinggirkan. Kalian pasti sering kan ngelihat fenomena ini di medsos. Pertunjukan seni tradisional yang digelar, entah itu jaranan, bantengan, atau kuda lumping. Nah, di tengah-tengah suara gamelan yang mengalun itu, tiba-tiba, boom, wah, aing macan. Satu persatu orang jumpalitan, guling-gulingan, dan kesurupan massal. Mereka ada yang, wah, mengaum seperti harimau, ada yang makan beling, makan rumput, kemudian ada yang bertingkah seperti monyet, seperti ular, ada yang gitu. Lucu banget dah itu. Nah, kemudian yang terjadi adalah masyarakat awam melihatnya dengan tatapan yang kagum dan ngeri. Wih, kesurupan nih. Itu dianggap oleh masyarakat awam sebagai murni invasi dari alam gaib. Tapi pada episode kali ini, mari kita pakai kacamata yang rasionalitas ya, kita pakai sudut pandang lain. Apa yang sebenarnya terjadi di situ, teman-teman? Jadi, mayoritas dari fenomena kesurupan massal di acara kesenian modern itu bukan peristiwa supranatural.
Apa melainkan, maaf ya bahasaku kasar, itu cuman sirkus validasi psikologis dari jiwa-jiwa kehausan validasi, jiwa-jiwa yang aslinya di dunia nyata cupu tapi haus akan validasi. Bayangin ya, kehidupan sehari-hari orang-orang yang di media sosial itu loh, yang kalian lihat sering kesurupan itu loh, banyak dari mereka itu sebenarnya cuman warga-warga biasa kok, bahkan kuli-kuli, pekerja kasar, pengangguran bahkan, atau sebenarnya cuman pemudi-pemuda, anak-anak muda yang suaranya nggak pernah didengar bahkan di rumahnya sendiri. Mereka ngomong aja sama orang tuanya nggak diperhatiin. Nah, mereka ini kemudian sering diabaikan, dipandang sebelah mata, dan nggak punya kekuasaan, nggak punya authority. Mereka ini kemudian diperparah dengan tertindas oleh kerasnya realitas ekonomi di zaman sekarang. Lalu, ada sebuah hiburan, ada sebuah acara kesenian. Tiba-tiba gamelan dimainkan, kepulan asap menyan mengelilingi tempat itu, dan that's a perfect stage. Itu adalah panggung yang sangat sempurna. Ketika kemudian mereka menjatuhkan diri dan mereka kesurupan menjadi macan putih, perhatiin apa yang tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba seluruh mata tertuju sama mereka-mereka ini. Tiba-tiba tetangga yang biasanya ngerendahin mereka ini natapnya, liatnya, hormat banget sama mereka. Panitia kemudian lari-lari tergopoh-gopoh, bawa kopi pahit, bawa kembang. Ya, seakan-akan mereka lagi jadi matahari, pusat tata surya yang sedang ditakuti, dan mereka seolah-olah sedang punya power, teman-teman. Kodam dalam konteks ini nagih, makanya semakin lama semakin nagih kan. Dalam konteks ini sebenarnya itu hanyalah alter ego, teman-teman. Sebuah mekanisme pertahanan ego yang luar biasa canggih. Jadi, saat seseorang secara fisik atau secara sosial merasa nggak berdaya, merasa lemah, otaknya ini tiba-tiba menciptakan proyeksi gaib agar dia punya power, agar dunia bisa dia manipulasi. Jangan macem-macem sama aku, tubuhku ini ada khodamnya Mbah Joyo. Ya seperti itu kan teman-teman. Sebenarnya ya kalimat itu kalau menurut ilmu psikologis itu cuman topeng pelarian untuk menutupi rasa insecure yang sangat akut, teman-teman. Orang yang benar-benar kuat sebenarnya nggak bakalan butuh khodam, nggak bakalan butuh kesurupan. Orang yang berdaulat atas dirinya sendiri nggak butuh koneksi dengan entitas apapun selain dengan Tuhan dan dengan realitas yang dia pijak di hari ini. Aku kan nggak pernah ngegede-gedein khodam, nggak pernah ngegede-gedein yang namanya koneksi gaib, kenal sama ini, kenal sama itu, nggak pernah kan aku. Apalagi coba-coba mengkaitkan entitas astral dengan dunia asliku, nggak, never. Karena sebenarnya kekuatan sejati ini lahirnya dari nalar ilmu dan logika kita, bukan cuma sekedar dari kodam, apalagi yang nggak jelas, tahu-tahu nggak tahu mau ngomong apa, akhirnya kesurupan aja udah paling gampang. Seperti itu kan yang banyak terjadi. Oke, lalu kita maju ya, kita bawa konsep inferiority dan konsep kehausan akan validasi ini ke masa sekarang, ke dalam ekosistem digital yang ada di Indonesia. Ya, karena memang benar-benar yang terjadi di kesurupan-kesurupan kaum marginal itu kemudian sebenarnya juga terjadi di kalian semuanya. Lah, kok bisa? Ya, memang, ayo kita bedah satu-satu. Saat kita lihat ribuan baris komentar yang ada di layar-layar media sosial kalian itu, kalian akan kaget kalau nemu sebuah fakta yang fakta sosiologisnya cukup mengerikan. Jadi, hasratnya manusia untuk kesurupan atau mencari validasi ini nggak hilang sampai di dunia lapangan itu aja, enggak. Di media sosial ini sangat dibawa-bawa sekali. Mereka pindah panggung, loncat panggung. Khodam enggak lagi ada di batu-batu ake, enggak ada di keris pusaka, enggak ada yang nunggu dipanggil lewat gamelan, enggak. Kenalin wujud terbaru dari khodam di tahun 2000-an lah, bukan di tahun 2026. Apa itu? Ini sangat destruktif, sangat menghancurkan. Namanya akun fake dan akun bodong, teman-teman. Kok bisa akun bodong sama akun fake? Coba pikirin.
di dunia nyata ya, di dunia nyata masyarakat sekitar ini loh. Kalau kita ketemu orang di minimarket atau ketemu orang di jalan, masyarakat kita ini terkenal sebagai bangsa yang ramah loh di dunia ini. Suka senyum, suka gotong royong, sungkanan, dan ngehindarin konflik langsung. Nggak pernah tuh, ayo gini-gini. Kalau ada masalah, ya udah aku ngalah aja. Gitu kan terkenalnya masyarakat Indonesia. Tapi teman-teman, keajaiban keramahan itu hilang ketika kemudian kita buka layar handphone. Kita ngumpet di balik profile tanpa wajah, bisa jadi second account atau akun palsu dan lain sebagainya, dan boom, langsung kesurupan setelah kita ngumpet di balik itu semua. Alter ego bangkit dari liang lahat, teman-teman. Mereka ini seolah memanggil keluar kodam digitalnya. Di kolom komentar, manusia yang tadinya pendiam, ramah, penakut, yang di dunia nyata kalau woi gitu aja bisa kaget terkencing-kencing, yang sering dibully, sering ditindas oleh bosnya di kantornya, tiba-tiba jadi monster yang sangat mengerikan, kayak yang yes gitu teman-teman. Mereka ini ngomongnya kasar, melemparkan sumpah serapah, nyebar-nyebar aib, ngeluarkan kata-kata rasis, dan mereka karakter assassination. Mereka ngebunuh sebuah karakter gimana ya, banyak sih konten kreator atau public figure yang mengalami itu, bahkan ini dihabisi secara beringas oleh mereka. Kenapa sih orang-orang di Indonesia bisa seberani dan sebrutal itu di dunia maya? Kalau di dunia nyata kan ramah-ramah ya, kalau di dunia maya ya itu tadi, karena kodam digital ini cuman memberikan penggunanya satu kekuatan yang paling adiktif, paling nagihin, dan nggak bisa ditawarkan oleh obat-obatan manapun di dunia ini. Apa itu? Anonymity atau anonimitas. Bebas, nggak bakalan diketahui kalian. Ini sebenarnya kalau ada ada dasar hukumnya buat seperti itu bakalan ngapokin orang Indonesia kok. Tapi ini persis dengan logika dukun santet yang ada di zaman dulu. Ya, jin itu yang nyakitin kan jin katanya, tapi tuannya masih ngopi-ngopi cantik di warung, di Starling, nggak tersentuh sama sekali, nggak tersentuh oleh karma ataupun oleh hukum positif. Ya, itu tadi, akun bodong itu ibarat tameng gaib mereka. Mereka itu ngerasa kebal. Mereka berlindung di balik topeng-topeng gaib tanpa wajah untuk memuaskan rasa sakit hati mereka terhadap dunia. Ibaratnya orang-orang yang seperti itu sebenarnya orang-orang tersakiti. Ya, jin-jin digital inilah pemakan reputasi dan penghancur mental paling sadis di abad ke-21. Kalau di kolom komentar itu ya kayak yang yes saja, padahal di dunia nyata siapa sih? Ya penasaran aja buat orang-orang seperti itu. Di channelku sendiri dan di ribuan channel konten kreator lain yang coba nyajiin naskah yang berkualitas atau sekedar visual yang ya lumayan lah, aku pilih-pilih kok. Kalau gitu kita bakalan selalu lihat kok akun-akun yang sotoy, sok tahu, akun-akun yang belagak paling bener, belagak paling pinter, kemudian mereka ngasih komen semaunya, atau langsung ngelempar hate comment aja. Ya ini hate comment membabi buta, tanpa bahkan mereka nggak tahu isi atau esensi dari narasi video atau dari berita itu. Kalian mau tahu nggak sebenarnya yang terjadi di balik layar? Kenapa masyarakat siapa-siapa aja sih orang-orang seperti itu? Mereka dari kalangan pendidikan apa? Dari kalangan mana? Ya kalian tahulah, ceklah kalau di channelku ya, yang komen seperti itu bahkan buat mengeja kata pun kesulitan. Penasaran nggak kalian? Aduh teman-teman, kasihan sekali. Nggak penting kok, nggak perlu tahu siapa mereka karena mereka memang nggak sepenting itu. Kita bahas yang lainnya aja. Kenapa bahas yang lainnya? Ya, aku udah pernah kok nge-track mereka-mereka itu yang hate komen, yang kemudian sok-sokan segala macem. Aku udah pernah nge-track mereka. Kalian bakalan cuman nemuin apa ya? Bukan satria-satria sakti yang pemikir-pemikir jenius. Enggak, kalian nggak nemuin yang kayak gitu. Kalian bahkan cuman bakal nemuin orang-orang pengecut, orang-orang yang
kalau di kamar nangis sendirian tiap malam, kemudian nggak punya kendali bahkan atas hidupnya sendiri, dompetnya kosong, dan cuman pakai kolom komentar sebagai satu-satunya tempat di mana mereka merasa punya kekuatan buat nyakitin orang lain. Dulu pernah kejadian tuh, aku kejar orang sampai ke pabrik di Karawang, aku tungguin depan pabriknya, ternyata cuman ya apa ya, bedalah sama komentarnya. Mereka itu bukan orang-orang atau individual yang layak ditakuti. Mereka sebenarnya adalah penderita sakit mental struktural yang halu jadi dewa, keyboard warrior. Kalau di zaman dulu teman-teman, orang-orang kesurupan itu ngamuk di acara-acara kesenian, kesurupannya kalapnya di situ harus disadarkan pakai ruqyah, pakai doa-doa, dan kepulan asap-asap dupa, kemudian cipratan-cipratan air suci katanya. Hari ini untuk menghadapi orang-orang yang kesurupan massal di media sosial itu, kita kayaknya butuh ruqyah jenis baru deh. Apa itu ruqyah jenis baru itu? Ruqyah akal sehat, teman-teman. Jangan pernah sekalipun membiarkan mental kalian terintimidasi oleh cacian-cacian atau kata-kata buruk di dunia digital itu. Kalau kalian bener, maju aja. Yo, sadari aja kalau sebagian besar suara bising yang kalian lihat di kolom komentar video-video manapun itu ya, itu sebenarnya bukan suara manusia beneran kok. Itu cuman kayak jenggongan kodam-kodam digital. Orangnya kalau kalian samperin, aku pernah ya nyamperin orang beberapa kali, ternyata cupu, memang seperti itu. Ya, memang suara-suara dari orang-orang yang terlalu pengecut buat cuman menghadapi realitas kerasnya hidup. Dan mereka akhirnya apa? Ya udah milih ngumpet aja di balik selimut anonymity yang nggak bisa diketahui oleh kita secara langsung. Kalau mau ngomong depan-depan, nggak suka ngomong langsung eye to eye, depan ke depan, seperti itu. Kalau debat seperti itu. Ya, ingat ya teman-teman, ingat satu hukum alam ini. Kekuatan terbesar dari sebuah ilusi itu adalah ketika kalian mempercayai sesuatu sebagai sebuah realitas atau kenyataan. Begitu kalian berhenti peduli sama validasi akun-akun palsu, begitu kalian menolak menanggapi provokasi-provokasi mereka, kodam-kodam itu ibaratnya kehilangan suplai energi, jadi lemes teman-teman. Dan mereka mati kelaparan di kolom komentar. Akhirnya nggak ada yang nanggepin kan, di dunia nyata nggak ada yang nanggepin, di dunia maya, di dunia internet nggak ada yang nanggepin juga, sama aja, akhirnya mati mereka. Jangan biarkan orang-orang yang nggak kompeten dalam hidup, yang hidup dalam dunia maya, itu menipu nalar logika kita. Udahlah, itu udah pasti mereka itu cuma orang-orang cupu. Karena di kisah dunia lain hukumnya sangat-sangat jelas. Jangan jadi orang seperti itu sekali lagi, karena bukan seberapa seram wujud kodam yang kalian punya, bukan seberapa kuat kodam yang kalian klaim, tapi realitas apa yang sebenarnya mampu kalian ciptakan dengan kedua tangan kalian sendiri di dunia nyata di hari ini. Jangan ikut-ikutan algoritma barat, leluhur kita dulu, orang-orang kita zaman dulu, bahkan di seluruh dunia. Kalau nggak suka, bilang nggak suka, duel 1 lawan 1, selesai, seperti itu. Sampai di sini dulu episode kali ini, sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.